Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 590. Shika yang ditelepon temannya, memberitahukan tentang kondisi perusahaan tempatnya kerja, yang sekarang berhenti tiba-tiba. Dan temannya yang bernama Hani itu berkata, "Oh iya Shika, kalau ada info lowongan kerja, jangan lupa beritahu aku juga. Aku mau menaruh lamaran." Shika pun menjawabnya, "Baiklah Hani, kebetulan juga besok aku mau melamar kerja pula. Kalau gitu kita berangkat bersama-sama saja." Temannya pun langsung mengiyakan. Mereka pun janjian. Dan singkat cerita, 1 hari telah berlalu. Shika dan orang tuanya sekarang nampak lega. Karena Pak Wawan itu sudah jadi tersangka. Apalagi nanti Shika dibantu pula oleh pengacara-pengacara yang terkenal. Saat nanti di persidangan, di tengah menunggu itu, Shika pun hari ini berencana melamar kerja, seperti yang dibilang cowok yang kemarin, yang bernama Kenshin, karena penasaran yang membuatnya ingin mencobanya. Bagaimana tak demikian, cowok itu kerjanya cleaning service, tapi dia bisa memerintahkan akan banyak bos-bos perusahaan. Shika pun dalam hatinya berkata, merasa aneh dirinya, kalau dia orang yang kaya, dan juga punya perusahaan, apalagi disebut tuan muda. Mengapa temannya yang bernama Iwan, sampai sekarang kok kerjanya cleaning service? Masa temannya dibiarkan kerja begitu? Shika merasa aneh sekali, tak mengerti dirinya. Makanya di hari ini, ia mencoba saja mendatangi alamat perusahaan, seperti yang tertera di kartu namanya Kenshin. Sekalian mencoba melamar kerja. Shika ingin memastikan dan ingin tahu jawaban. Akan penasaran dalam hatinya. Tak lama kemudian, teman-temannya pun datang. Ternyata bukan Hani saja, melainkan teman kantor Shika yang lainnya. Mereka ikut datang pula, akan melamar kerja juga. Hal itu bisa dimaklumi, karena tempat kerjanya kemarin tiba-tiba berhenti mendadak, apalagi pimpinan dan sejumlah atasannya kini sedang ditahan polisi. Jadinya keadaan itu, banyak pegawai-pegawai PT Kargo Bintang Utama, serta pula para karyawannya, tak bekerja semua, dan kini di rumahnya Shika, ada 10 orang teman kantornya, yang akan ikut melamar kerja juga. Shika pun terkaget jadinya, karena kemarin memang tak berencana akan mengajak teman-temannya itu. Namun karena kondisi perusahaan Pak Wawan yang berhenti, Shika pun jadi mengerti, dan Shika dengan senang hati menyambut semua teman-temannya, dan akan mengajaknya pula untuk bersama-sama mendatangi PT Intel Corporation, tempat di mana Kenshin bekerja sebagai cleaning service, seperti yang tertera di kartu namanya. Kemudian, sebelum mereka berangkat, Shika pun ditanya teman-temannya. "Oh iya Shika, katanya kemarin Pak Wawan dan atasan kita datang ke sini. Mereka ingin menyita rumahmu, dan mau memenjarakan kamu. Tapi kok malah mereka semua yang terkena masalah hukum. Gimana itu ceritanya Shika? Kita ramai-ramai bicara di grup WhatsApp. Kok bisa Pak Wawan yang orang kaya, bos perusahaan kita semua, serta pula banyak pengacaranya, kok malah mereka jadi tersangka? Aku pribadi pun sangat senang mendengarnya. Begitu pula dengan teman-teman semua. Sebenarnya sudah lama Shika, aku ingin keluar kerja dari situ. Tapi aku juga selalu diancam oleh atasan. Ditakut-takuti akan ijazahku tak akan dikembalikan, serta juga terkena denda yang besar. Kamu tahu sendiri kan Shika, para atasan itu banyak yang sama dengan Pak Wawan. Gua aja pernah dipaksa untuk keluar bersama. Begitu pula teman-teman wanita yang lainnya. Mereka hampir sama, pernah dirayu dan digoda oleh atasannya untuk diajak menginap di hotel. Tak sedikit pula ada yang diancam. Memang Pak Wawan itu orangnya kurang ajar. Gua saja pernah dipegang-pegang." Temannya Shika yang lain pun juga bercerita tentang kejadian yang sama, karena bukan rahasia umum lagi. PT Kargo Bintang Utama, pemimpin dan para atasannya, suka bermain dengan wanita, yang tak lain pegawai perusahaan. Dan Shika pun ditanya temannya, "Oh iya Shika, kamu belum menjawabnya. Memangnya siapa yang menolong kamu, yang bisa membuat Pak Wawan masuk penjara? Padahal Pak Wawan itu orang yang kaya, yang banyak uangnya. Polisi pun ada yang jadi pengawalnya. Kita semua jadi penasaran nih Shika. Memangnya siapa orangnya?" Shika pun menjawabnya, "Oh itu Gina. Yang menolongku adalah laki-laki dari kampung sebelah.
yang tinggal kos di situ. Maksudnya ada 2 orang cowok yang seusia dengan kita. Mereka kerjanya cleaning service. Seketika itu juga, terkaget semua temannya Sika. Sampai-sampai ada yang berkata, "What Sika, cleaning service yang menolongmu. Orang kaya dikalahkan cleaning service." Yang benar itu Sika, apa kamu sedang bercanda? Teman-temannya pun terheran semua. Mereka sangat tak percaya dengan apa yang dikatakan Sika. Sika pun menjawab lagi, "Iya itu benar Gina, aku nggak bercanda. Maksudnya dia dulu pernah tinggal kos di kampung sebelah. Aku tahu sendiri berangkat kerjanya naik motor bersama temannya. Temannya itu juga sama, cleaning service pula. Sampai sekarang pun kerjanya begitu. Tadi pun aku melihatnya berangkat kerja. Naik motor butut berseragam cleaning service." Yang dimaksud Sika adalah Iwan. Rupanya tadi Sika diam-diam menunggu Iwan dari seberang, hanya ingin memastikan. Ternyata Iwan temannya cowok itu masih kerja cleaning service. Dan sekarang Sika melanjutkan bicara. "Kalau kalian nggak percaya, aku pun juga sama. Ini ke perusahaan itu untuk melamar kerja. Sekalian aku juga ingin tahu lebih jelasnya." Teman-temannya Sika pun masih terheran. Mereka sangat terkaget dibuatnya. Dan tentu saja masih tak percaya. Pekerja cleaning service, kok bisa mengalahkan Pak Wawan? Sedang di lain tempat, secara bersamaan, Kenshin di pagi ini akan berangkat kerja pula. Setelah sekian bulan tak melakukan, terlihat Kenshin di depan Kaori, mengenakan seragam kerja cleaning service-nya. Kaori pun bertanya, "Lo suamiku kamu kok pakai seragam itu? Memangnya mau kemana ya?" Kenshin menjawabnya, "Ya mau mengantar kerja kamu Kaori. Sekalian aku pingin kerja lagi. Bersih-bersih kantor perusahaan. Menjadi cleaning service kembali Kaori. Soalnya aku kemarin kan baru melihat sendiri. Ada pimpinan perusahaan yang tak baik. Seperti yang aku ceritakan ke kamu. Apalagi aku juga memerintahkan pada semua pimpinan perusahaan ayah agar melakukan pemutusan kerjasama dengan orang yang bermasalah. Jadinya aku khawatir Kaori, kalau akan banyak pimpinan perusahaan lain yang mengira aku sudah jadi bos muda. Nanti bisa-bisa selalu diperlakukan dengan hormat sekali. Makanya aku kerja saja seperti semula. Itu pun agar bisa dekat dengan karyawan biasa." Kaori membalasnya, "Tapi kayaknya kamu bukan dekat dengan mereka. Bisa-bisa nanti banyak yang terpesona. Apalagi karyawan wanita. Pasti deh banyak yang suka ke kamu." Kaori agak cemburu jadinya. Dan Kenshin menjawabnya, "Tapi kan Kaori, nggak ada wanita lain yang secantik istriku, yang semanja dirimu." Kenshin tersenyum. Kaori pun menjawab, "Dasar suamiku pintar merayu. Bisa aja bilangnya." Kemudian mereka pun berangkat bersama. Kenshin berbaju cleaning service. Kaori berseragam kantornya. Demikian pula dengan Sika dan teman-temannya. Mereka pun sama, berangkat menuju ke perusahaan untuk menanyakan pekerjaan. Setelah sampai tujuan, Sika dan teman-temannya pun disambut security. Security bertanya, "Oh ya mbak-mbaknya ini, kesini mau bertemu siapa ya?" Sika pun menjawabnya, "Oh ini Pak kami kesini mau menaruh lamaran kerja. Katanya perusahaan ini membuka lowongan." Security-nya menjawab, "Oh untuk saat ini, perusahaan masih belum membuka penerimaan pegawai baru mbak. Mungkin mbaknya salah informasi. Kalau ada lowongan kerja, pasti ditulis di pos security. Dan kita biasanya bersiap semua untuk menyambut pelamar kerja. Tapi sepertinya hari ini tidak ada mbak. Jadi mungkin bisa datang lain kali." Waduh. Sika pun terkejut jadinya. Begitu pula dengan teman-temannya, yang merasa kecewa, karena sudah datang ke sini. Ternyata tak ada lowongan kerja. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.